Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami, yaitu di sosialisasi tips belajar di internet untuk memaksimalkan prestasi di sekolah. Nah, sebelumnya perkenalkan, kami Huda Mustaqim dan Kusuma Yuda dari Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada. Nah, di sini kami akan memaparkan materi seputar tips belajar di internet untuk memaksimalkan prestasi di sekolah. Nah, sekarang kita mulai saja. Nah, sebagai pendahuluan, sosialisasi kami didasari dengan banyaknya pengguna smartphone di kalangan pelajar yang dapat menjadi potensi luar biasa apabila dimanfaatkan dengan benar, terutama untuk meningkatkan prestasi di sekolah. Hal itu juga didukung dengan memudahnya mengakses materi di internet dimanapun dan kapanpun. Ada beberapa dampak positif penggunaan smartphone bagi pelajar, diantaranya yang pertama, memudahkan dalam mengakses informasi secara luas dan cepat. Dan yang kedua, memudahkan dalam berkomunikasi. Nah, kami rasa kita semua, adik-adik semua sudah merasakan dua manfaat ini. Kemudian ada tips belajar di internet. Nah, dalam tips belajar di internet ini kami memaparkan 3 poin penting. Yang pertama adalah strategi belajar, yang kedua adalah tips mencari sumber belajar di internet, dan yang ketiga adalah mengenali platform belajar online. Nah, yang pertama adalah strategi belajar. Nah, strategi belajar di sini yang kami tawarkan adalah kami rangkum dalam 4 poin. Yang pertama adalah mengetahui apa yang akan dipelajari. Yang kedua, membuat dan memahami peta konsep. Yang ketiga, mempelajari tiap bagian materi. Dan yang keempat adalah mengevaluasi diri. Nah, dalam melakukan strategi belajar, kita harus mengetahui apa yang akan dipelajari. Nah, contohnya nih, dalam belajar matematika, misalnya kita harus mengetahui kita itu sedang belajar apa. Misalnya kita sedang belajar aljabar, atau kita sedang belajar SPLDV, ataupun bab-bab lainnya. Nah, dengan mengetahui bab yang sedang kita pelajari, setidaknya kita sudah tahu arah belajar kita itu kemana. Nah, yang kedua adalah membuat dan memahami peta konsep. Nah, dengan membuat peta konsep ini, peta konsep yang kita buat ini membantu kita untuk yang pertama memperjelas alur pembelajaran, dan yang kedua memahami kesinambungan antara subbab-bab materi. Nah, dalam membuat peta konsep ini kita tidak harus membuat dalam bentuk peta konsep pada umumnya, namun kita bisa cukup dengan membaca-baca saja, misalnya dari daftar isi di buku kita, di modul kita, ataupun ya setidaknya kita membaca sekilas tentang alur-alur subbab-subbab materi yang akan dipelajari dalam suatu bab. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah memahami tiap bagian materi sematang mungkin. Nah, pentingnya memahami tiap bagian materi atau subbab-subbab sehingga kita benar-benar memahami materi yang kita pelajari secara menyeluruh. Nah, dari peta konsep tadi kita bisa memahami materi-materi yang tertera pada peta konsep itu. Kita bisa mengikuti alur-alur yang sudah disediakan pada peta konsep, sehingga tujuan akhirnya adalah dengan memahami semuanya. Nah, apapun soal yang nanti keluar pada ujian ataupun ulangan harian, nah kita akan dengan mudah menguasai materi itu dan memperkecil peluang adanya materi-materi yang belum kita pelajari. Nah, yang keempat yaitu mengevaluasi mandiri. Nah, mengevaluasi diri sendiri itu kita akan mendapatkan manfaat. Ya, yang pertama adalah kita akan mengetahui sejauh mana kita menguasai materi itu. Kemudian yang kedua, apa yang belum kita pahami, dan yang ketiga adalah secepat apa kita mengerjakan soal. Nah, selain kita mengetahui apa yang kita kuasai dan kita pahami, latihan mandiri juga penting dalam melatih kecepatan kita dalam mengerjakan soal, karena di dalam ujian yang sesungguhnya kita hanya diberi batas waktu yang terbatas. Kemudian tips selanjutnya adalah tips mencari materi di internet. Nah, ada 3 tips di sini yang kami paparkan. Yang pertama adalah tulis kata kunci yang sesuai dengan atau pada pencarian Google. Nah, menulis kata kunci di sini bisa saja adik-adik semua, ya ini sesuai kebutuhan adik-adik. Misalkan kalian akan belajar materi satu bab secara menyeluruh, kalian bisa ketikkan kata kunci bab itu. Misalkan kita sedang belajar biologi bab tumbuhan. Nah, kita bisa mengetikkan di Google, tulis di Google yaitu tumbuhan materi kelas
Misalnya adik-adik adalah kelas 7 SMP. Nah, jadi kita tulis biologi tumbuhan materi kelas 7 SMP. Nah, biasanya di situ akan muncul laman-laman web yang terkait dengan hal itu. Kemudian yang kedua, pilihlah situs web yang menyediakan materi terstruktur dan selengkap mungkin. Nah, kita dalam memilih web jangan asal-asalan, sehingga pada nantinya kita bisa memanfaatkan web itu dengan sebaik mungkin. Karena apabila kita memilih situs web dengan asal saja, kemungkinan besar kita hanya akan mendapatkan materi secara separuh-separuh dan tidak materi penuh atau tidak terstruktur, sehingga kita harus bolak-balik ke laman web satu ke laman web lainnya. Nah, dengan kita menemukan sebuah laman web yang sudah lengkap, terstruktur, atau bahkan ada contoh-contoh soal, kita tidak perlu bolak-balik ke laman web yang lainnya. Nah, yang ketiga adalah pilihlah situs web yang cara penyajian materinya mudah dipahami. Nah, tentu saja situs web yang penyajiannya tidak atau kurang enak dipandang tentu saja tidak nyaman untuk belajar. Maka dari itu pilihlah situs web yang sekiranya nyaman untuk kita gunakan, baik dari segi tampilan ataupun dari segi materi yang disajikan. Nah, yang terakhir adalah kita akan mengenali beberapa platform belajar online. Nah, platform belajar online yang sudah tersedia diantaranya ya ada banyak sekali, yaitu diantaranya Zenius, dimana alamatnya adalah zenius.net. Kemudian juga ada Ruang Guru yang saya rasa sudah sering muncul di TV-TV. Kemudian yang ketiga ada Rumah Belajar. Nah, Rumah Belajar ini resmi dari pemerintah, materinya juga bisa diakses secara gratis. Kemudian ada Brainly. Nah, Brainly ini sebenarnya adalah platform belajar di mana kita bisa bertanya tentang sebuah soal dalam suatu mata pelajaran. Ya, misalnya pelajaran matematika, kita punya PR atau tugas. Nah, nanti kalau kita tidak bisa mengerjakan di nomor tertentu, kita bisa mengupload soal itu ke Brainly. Kemudian nanti akan ada banyak sekali teman-teman kita di luar sana yang membantu kita mengerjakan atau menjawab pertanyaan itu. Nah, dan lain sebagainya. Karena ada banyak sekali platform-platform belajar online yang mungkin tidak terlalu familiar bagi kita, namun akan sangat membantu. Dan bentuk dari platform belajar online ini tidak hanya dalam bentuk video, tapi juga bisa saja dalam bentuk artikel materi pelajaran saja. Nah, itu terserah adik-adik lebih cenderung suka yang mana, mau yang video ataupun yang dalam bentuk tulisan artikel. Nah, di sesi terakhir ini saya menyediakan beberapa kuis-kuis ringan. Nah, mohon dijawab dengan singkat ya. Nah, ada 4 pertanyaan dari saya. Yang pertama adalah, apakah kalian lebih suka belajar di internet atau di buku? Mohon tuliskan alasannya. Yang kedua, apakah kalian sudah menggunakan platform belajar seperti Zenius, Ruang Guru, dan lain-lain, atau bahkan Brainly? Nah, sebutkan juga alasannya. Nomor 3, apakah sudah memanfaatkan Brainly tadi untuk mencari jawaban di tugas-tugas PR kalian? Nomor 4, apakah dengan materi tips belajar ini kalian semakin semangat belajar? Nah, tulis jawaban kalian di link Google Form yang kami sediakan. Nah, jika kalian bisa atau sudah mengirim kuis ini, maka akan ada 2 orang yang beruntung berhak mendapatkan pulsa 25.000. Nah, jika ada pertanyaan atau apapun itu, kalian bisa tuliskan di komentar. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.